Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersa Miranda dari kelas Pengertian 11 koloid. MIPA 3. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, sehingga mengalami efek Tyndall. Jenis-jenis koloid. Pada sistem koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berupa zat padat, zat cair, maupun gas. Namun, berdasarkan pada fase terdispersi dan medium sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contoh yang dapat kita lihat secara langsung adalah sol emas, tinta, dan cat. 2. Sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari terdispersi yang berupa padatan dan fase pendispersinya merupakan padatan. Contohnya adalah gelas berwarna. 3. Aerosol padat. Koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti asap dan debu. 4. Emulsi. Sistem koloid ini akan terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya cairan. Contohnya seperti susu, santan, dan minyak ikan. 5. Emulsi padat. Emulsi padat merupakan jenis-jenis koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti mutiara, keju, dan jelly. 6. Aerosol cair. Aerosol cair merupakan sistem koloid yang terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti kabut, awan, dan hairspray. 7. Buih. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya seperti sabun. 8. Buih padat. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti karet busa dan batu apuk. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Apabila cahaya menembus air yang jernih, maka akan dibelokkan, sementara aliran koloid ini akan dibiaskan atau dihamburkan, karena koloid memiliki sifat Tyndall. Efek ini bisa membedakan sistem koloid dari larutan. 2. Gerak Brown. Partikel koloid akan bergerak sangat cepat dan patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Gerakan acak atau zigzag ini dikenal dengan gerak Brown. Gerakan ini berfungsi untuk penstabilan partikel koloid sehingga tidak menjadi pemisah antara partikel terdispersi dan medium pendispersi. 3. Elektroforesis. Apabila koloid dialiri aliran listrik, maka partikel koloid bergerak menuju elektrod positif atau elektrod negatif. Hal ini bisa membuktikan bahwa koloid memiliki aliran listrik. Gerak partikel koloid dalam medan listrik bisa disebut dengan elektroforesis. 4. Adsorpsi. Permukaan partikel koloid bisa menarik partikel yang bermuatan listrik di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena koloid bermuatan listrik. Contoh absorpsi yakni seperti penjernihan air tebu, penjernihan air, dan pembuatan obat. Pembuatan koloid. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara dispersi dan kondensasi. Yang pertama, dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis, yaitu mekanik, busur Bredig, dan pemptisasi. Adapun jenisnya yaitu pada cara mekanik. Sistem ini dibuat dengan cara penggerusan dan penggilingan. Bisa juga dilakukan lewat pengadukan dan pengocokan. Cara ini umum dilakukan dalam pembuatan sol belerang. Selanjutnya, metode busur Bredig dilakukan dengan meletakkan logam yang akan dibuat sistem heterogen ini pada kedua ujung elektroda. Elektroda tersebut kemudian diberi alur listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Panas kuat yang dihasilkan oleh percikan listrik menguapkan logam yang akan mengembun membentuk partikel ukuran koloid. Metode ini biasanya digunakan untuk membuat sol koloid dari logam seperti emas, platinum, dan lain-lain.
Cara dispersi yang terakhir adalah peptisasi. Peptisasi adalah proses mengubah endapan menjadi sol koloid dengan mengocoknya menggunakan medium dispersi dengan sedikit elektrolit. Selama peptisasi, endapan mengabsorpsi salah satu ion elektrolit di permukaannya. Ini menghasilkan pembangan muatan positif atau negatif pada endapan yang akhirnya memecah menjadi partikel yang lebih kecil dari ukuran koloid. Contohnya adalah pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida dengan cara mengalirkan gas asam sulfida. Pembuatan koloid yang kedua yaitu kondensasi. Pada kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut. Reaksi redoks biasanya digunakan dalam pembuatan sol belerang dan sol emas. Sementara itu, reaksi hidrolisis digunakan dalam pembuatan sol FeOH3. Baiklah, ini saja rangkuman materi tentang koloid yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.